Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Malam dengan NIM 2892150003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku kelompok. Yang pertama yaitu ada definisi perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling memengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan di jangka pendek. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok kerja bentukan yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Lalu ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak berstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi dan terjadi karena respon terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelebihannya adalah kelompok ini bisa memenuhi kebutuhan sosial anggotanya yang dapat memengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya itu. Lalu ada kelompok komando. Kelompok komando adalah kelompok yang terdiri dari individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu, atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dan semua bawahannya. Selanjutnya ada kelompok tugas. Kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama-sama menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada kelompok kepentingan, yaitu kelompok kepentingan adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Selanjutnya ada kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan adalah persekutuan sosial yang sering dikembangkan dari situasi kerja, ditetapkan bersama-sama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Selanjutnya ada dasar perilaku kelompok, kondisi eksternal, ada strategi organisasi, lalu ada struktur otoritas, peraturan formal, sumber daya organisasional, proses seleksi perilaku para personil, evaluasi kinerja, dan sistem ganjaran budaya organisasi. Sumber daya anggota, kemampuan. Ada hubungan antara kemampuan intelektual dengan relevansi tugas terhadap kinerja kelompok. Selanjutnya, karakteristik kepribadian. Ada hubungan antara karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kohesifan kelompok. Struktur kelompok. Ada kepemimpinan formal, yaitu peran penting dalam keberhasilan kelompok. Lalu ada peran, tiap anggota memiliki peran dan tugas tersendiri. Ada norma, standar perilaku yang dapat diterima suatu kelompok. Lalu ada status, mempengaruhi kekuatan norma dan tekanan dalam kelompok. Komposisi terdiri beraneka ragam, lebih baik dari kelompok anggota homogen. Lalu ada proses kelompok. Dalam tugas kelompok, sumbangan tiap individu tidak tampak dengan jelas karena ada individu yang mengurangi upayanya sehingga hasil yang diperoleh oleh kelompok tidak maksimal. Tetapi ada juga individu yang menciptakan keluaran output lebih besar daripada masukan input. Tugas kelompok. Yang pertama ada pengambilan keputusan kelompok. Keputusan yang diambil oleh dua orang atau lebih baik daripada satu orang. Kenyataannya, pada saat ini banyak keputusan dalam organisasi yang diambil oleh kelompok, tim, komite. Selanjutnya, ada teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan dalam kelompok yaitu interaksi, sumbang saran, teknik kelompok nominal, teknik Delphi, pertemuan elektronik. Lalu ada kinerja dan kepuasan. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja, yaitu persepsi, peran, norma, status, ukuran kelompok, susunan demografis, tugas kelompok, dan kohesifan. Keputusan anggota dipengaruhi oleh hubungan persepsi,
peran kinerja antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, teori psikologi dasar perilaku kelompok, the collaborative classroom. Kegiatan kerjasama adalah jika dua orang atau lebih bekerja sama untuk tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, terdapat dua unsur yaitu kerjasama, saling ketergantungan yang positif. Kekompakan dalam kelompok akan terwujud bila setiap anggota mempunyai perasaan bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok, dan perasaan tersebut harus berdasarkan pada kepercayaan. Saling pengertian kelompok. Ada pengaruh konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena tiap-tiap kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Lalu ada hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok terdiri dari jaringan dan koalisi, peran ganda, peran khusus manajemen. Selanjutnya ada negosiasi. Proses negosiasi dapat menyebabkan kelanjutan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dan usaha kerjasama untuk menciptakan nilai-nilai yang tidak terdapat sebelumnya. Teori pembentukan kelompok. Yang pertama ada pendekatan. Seseorang saling berhubungan disebabkan kedekatan. Yang kedua ada interaksi. Semakin banyaknya interaksi dan aktivitas maka dapat terbentuk kelompok. Lalu ada keseimbangan. Seseorang tertarik pada yang lain didasarkan atas kesamaan sikap dan menghadapi tujuan. Lalu ada pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan motivasi dalam bekerja. Alasan pembentukan kelompok. Yang pertama ada pemuasan kebutuhan. Keinginan untuk memuaskan kebutuhan menjadi motivasi utama dalam pembentukan kelompok, khususnya dalam hak keamanan sosial, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Khusus aktualisasi diri ini dapat dipuaskan apabila bergabung dengan kelompok. Lalu ada kedekatan dan daya tarik. Setiap individu memerlukan adanya interaksi antar pribadi, oleh karena itu perlu adanya kedekatan atau daya tarik tertentu berdasarkan pada persepsi, sikap, prestasi, atau kesamaan motivasi. Yang ketiga ada alasan kelompok. Jika ada motif ekonomi dapat mendorong adanya kerja kelompok yang lebih optimal, dan jika individu bekerja optimal maka yang diuntungkan adalah kelompok. Selanjutnya ada tujuan kelompok. Setiap manusia pasti mempunyai tujuan dalam hidupnya, apalagi tujuan tersebut diaplikasikan dalam kelompok akan mempunyai derajat yang lebih tinggi.